Baik, kita lihat selanjutnya. Di sini ada masalah dalam promosi yang berkaitan dengan reward system, ya. Bisa kita gunakan di sini adalah merit system. Jadi merit system itu rewardnya diberikan berdasarkan apa? Berdasarkan kinerja, bukan individual. Artinya secara bersama, secara berkelompok, dilihat seperti apa, prestasinya seperti apa, produktivitasnya seperti apa, gitu kan. Bagaimana pencapaian-pencapaian dari target-target, berhasil nggak dia, bagaimana attitude-nya, bagaimana disiplinnya, bagaimana teamwork-nya. Nah gitu. Jadi yang memberikan penilaian tidak individual, tetapi banyak pihak yang memberikan penilaian seperti itu. Kita di sini ada juga dari Peter prinsip, ya, prinsip dari Peter kita ada di sini. Secara hierarki manusia cenderung untuk meningkatkan tingkat kompetensinya. Meskipun tidak selalu benar, prinsip tersebut menyatakan bahwa baiknya kinerja seseorang pada bidang tertentu baik belum tentu baik juga pada bidang pekerjaan yang lain. Artinya bahwa setiap orang itu mempunyai kekhususan. Misalnya seperti sekarang ini, oh ini dia ahli SDM, dia ahli pemasaran, dia ahli keuangan, itu kan, dan yang lain sebagainya, tergantung dari jenis pekerjaan mereka. Nah, ketika dia nanti menjadi pemimpin, maka dia harus menguasai itu tadi, setidaknya dia tahu, dan dia harus mempunyai seorang yang berjiwa pemimpin, mempunyai leadership yang bagus. Walaupun dia tidak menguasai semuanya, tapi dia tetap harus tahu, paling tidak secara garis besarnya, dan dia juga bisa memilih anak buah yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, ya. Jangan sampai salah memilih orang, ya. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa membantu dari pekerjaan seorang pemimpin. Dan manfaatnya apa di sini? Kita lihat adanya kepercayaan. Ya, biasanya orang kalau dipromosikan akan semakin percaya diri. Kenapa? Karena dia tahu dia diakui kinerjanya, dia diakui kompetensinya, ya. Karena tidak akan terjadi namanya kita mendapatkan promosi kalau kita tidak memiliki kompetensi, ya, sesuai dengan job spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. Kemudian pengakuan, ya. Jadi adanya pengakuan, artinya kita diakui kita memiliki kinerja yang lebih baik dari yang lainnya. Nah, karena biasanya promosi itu pasti akan ada beberapa kandidat. Nah, dia akan dipilih satu orang saja, misalnya seperti itu, ya. Misalnya dibutuhkan di sana satu orang saja, maka dialah yang memiliki kemampuan atau kinerja yang terbaik. Kemudian status sosial. Nah, tentu dengan adanya promosi, dia memiliki jabatan, maka status sosialnya pun juga akan naik. Maka orang akan lebih memandang dia, mungkin lebih menghormati dia, gitu kan, lebih mempercaya apa yang dia sampaikan, dan dia juga harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Karena apa? Ya karena dia akan menjadi pusat perhatian, ya, karena dia sudah memiliki posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian juga wewenang dan juga motivasi lebih tinggi, biasanya seperti itu. Jadi dia akan terdorong untuk terus melakukan kinerja yang terbaik, sehingga dia akan memberikan kontribusi terbaiknya buat perusahaan, yang nantinya perusahaan akan terus berkembang dan terus maju, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini apa hal-hal yang harus dihindari dalam promosi. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di atas, kolusi, ya ini ya. Nah, dia adanya kong kali kong, ya, adanya kerjasama dari pihak-pihak yang tertentu, gitu ya, untuk melakukan kolusi, sehingga bisa jadi dia akan terpilih adalah orang-orang yang tidak tepat, yang tidak sesuai, seperti itu. Kemudian korupsi. Nah, ini ya, adanya korupsi yang harus dihindari. Kenapa? Ya bisa saja seseorang untuk dipromosikan harus ada, ya, ada kasih uang dulu mungkin sama tim penilai, seperti itu kan, dan lain sebagainya. Kemudian nepotisme. Nah, ini karena adanya kedekatan. Kemudian juga tidak transparan, tidak terbuka, ya, tidak ada semacam kandidat-kandidatnya, kemudian syaratnya apa, spesifikasinya apa, bagaimana tes-tesnya, gitu ya kan.
Dan kalau dia transparan, maka orang pun akan tahu, oh iya, dia pantas untuk mendapatkan promosi tersebut karena memang dia yang terbaik, seperti itu. Kemudian untuk tekniknya kita ada di sini ya. Ada terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penilaian, dan pembaharuan. Saya kira tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Tentu ketika ada promosi, maka itu artinya ada jabatan yang kosong ataupun yang jabatannya akan digeser seperti itu. Dan promosi itu pun juga melalui sebuah perencanaan. Artinya biasanya orang tersebut juga sudah diamati terus, dinilai terus ya kan kinerjanya. Kemudian kalau dia memang dianggap mampu, maka dia akan dipromosikan. Next, saya kira. Kemudian hal-hal yang ditakuti apa? Yaitu like dan dislike. Artinya hanya berdasarkan perasaan saja. Oh saya senang saya promosiin, oh saya nggak senang saya nggak promosiin, seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya egoisme, individualitas itu dihindari. Kenapa? Karena yang kita perlukan ini adalah bukan perkara orang yang kita suka atau tidak suka, tapi adalah orang yang memiliki performa yang terbaik. Nah gitu, maka ya kalau orang itu memiliki performa yang bagus, menguntungkan perusahaan, dia bekerja dengan bagus, dia memiliki kecerdasan intelektual dan juga emosional yang bagus, tentu semua orang juga akan suka gitu kan. Nah jadi suka di sini adalah dalam pengertian suka secara individual gitu ya. Jadi yang kita harus suka itu adalah kita lihat adalah dari kinerjanya. Dan kalau kita bicara kinerja nggak melulu hasil kerja, tetapi juga bagaimana prosesnya benar enggak. Artinya juga menyangkut masalah etika, attitude ya, karena kita membutuhkan orang-orang tidak hanya smart tapi juga orang-orang yang memiliki integritas ya. Saya kira kalau orang yang seperti itu pasti semua orang juga akan suka.